Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Yasmin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata pelajaran teknologi kantoran. Siap untuk belajar? Yuk kita belajar. 1. Pengertian teknologi perkantoran. Apa itu teknologi kantoran? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ya udah kita bahas yuk. Nah, jadi pengertiannya adalah proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Sudah terbayang? Sudah terbayang ya? Oke, next. Teknologi. Untuk pengertian masing-masing dari teknologi kantoran, teknologi itu sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan untuk kantornya adalah tempat untuk melakukan pekerjaan tata usaha. Nah, dalam hal ini makna tempat adalah ruangan, gedung, kompleks, serta perabot dan perlengkapannya. Selanjutnya ada perkantoran. Perkantoran ini dapat didefinisikan sebagai segala hal atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kantor, baik sebagai tempat maupun aktivitas yang berada di dalamnya. Jadi untuk teknologi itu adalah keseluruhan sarana ya. Untuk kantornya itu adalah tempatnya, sedangkan untuk perkantorannya itu adalah segala hal, segala sesuatu. Bisa didefinisikan sebagai aktivitas yang kita lakukan gitu. Untuk pengertian dari perkantoran. Seperti itu. Next. Teknologi perkantoran berkaitan dengan penggunaan peralatan dan mesin-mesin untuk membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaan administrasi yang dilakukan di kantor. Oleh karena itu, diperlukan pengenalan jenis mesin dan cara penggunaannya untuk melaksanakan ke-6 macam kegiatan. Apa aja 6 macam kegiatannya? Ada proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan. Dampak positif teknologi perkantoran. Pertama, ada tenaga penggeraknya. Dampak positif teknologi perkantoran terhadap tenaga penggeraknya ada 4, yaitu sebagai berikut. A. Mutu atau kualitas tenaga kerja meningkat. B. Disiplin dan semangat kerja naik. C. Beban tenaga dan pikiran menjadi relatif lebih ringan. Nah, yang D. Pendapatan tenaga kerja meningkat. 2. Ada prosedur kerja. Dampak positif teknologi kantoran terhadap prosedur kerja ada 3. Kalau yang tadi dibagi 4, sekarang ada 3 ya. A. Semakin mudah dan semakin lancar. Yang B. Semakin sederhana atau singkat. Yang C. Semakin efisien dalam bekerja atau semakin selesai. Untuk efisien itu lebih kepada waktu ya. Kalau efektif itu lebih kepada sumber daya manusianya. 3. Hasil kerja. Dampak positif teknologi kantoran terhadap hasil kerja ada 3, yaitu sebagai berikut. A. Kualitas dan kuantitas produk meningkat. B. Standar mutu tertentu terpenuhi. C. Keseragaman atau keragaman bentuk dan ukuran produk sangat akurat. Tadi kita udah bahas tentang dampak positifnya. Sekarang kita lanjut ke dampak negatif teknologi perkantoran. Nah, dampak negatif dari perkembangan teknologi perkantoran itu adalah 1. Sulit mencari tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Misalkan perusahaan membutuhkan karyawan yang bisa Microsoft Excel, PowerPoint, Word, mengetik 10 jari. Itu adalah suatu keterampilan tertentu. 2. Pengangguran meningkat atau tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit. Gimana mau sedikit? Karena lowongan pekerjaan pun juga sulit kan. 3. Pemelihara mesin yang kurang baik sehingga dapat menimbulkan pemborosan. Karena kita selalu menggunakan mesin-mesin, ya begitu. Karena mesin-mesin itu harus dijaga dan dirawat. Kalau misalkan gak dijaga dan dirawat, ya hancur, terbengkalai, tidak bisa digunakan. Maka dari itu, kita harus ada pemeliharaan. Yang keempat, ada apabila terjadi pergantian mesin, hal tersebut akan mengakibatkan perubahan metode dan prosedur, sehingga perlu diadakan pelatihan tenaga kerja.
Kedua, ada pengertian otomatisasi perkantoran. Apa itu otomatisasi perkantoran? Tadi kita udah bahas teknologi, sekarang otomatisasi. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, Bu. Nah, jadi ini jawabannya adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama komunikasi informal antara sebuah organisasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, otomatisasi perkantoran berasal dari kata otomatisasi yang dalam bahasa Inggris berasal dari kata automation yang berarti penggunaan peralatan otomatis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otomatisasi berarti pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang dapat secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan pengawasan manusia. Sedangkan menurut para ahli yaitu Waluyo menegaskan bahwa era otomatis perkantoran dimulai secara bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi di mana digunakannya perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. Ada lagi nih menurut O'Brien, otomatisasi kantor merupakan sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individual, grup kerja, dan organisasi. Untuk konsep otomatisasi perkantoran, yang A, proses terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur, selalu mengarah ke otomatisasi. Yang B, otomatisasi perkantoran berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah tanpa rencana menjadi aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang C, otomatisasi perkantoran memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Yang D, otomatisasi perkantoran memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Terakhir, yang E, otomatisasi perkantoran berperan sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti ya. Tadi sudah konsep, sekarang kita ke kelebihan otomatisasi perkantoran. Kelebihannya itu apa aja ya? 1. Meningkatkan produktivitas kerja. Pasti nih ya, karena tenaga manusia dialihkan menjadi tenaga mesin. 2. Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. 3. Alur informasi dalam kantor menjadi semakin cepat. Untuk kerugian otomatisasi perkantoran, 1. Menjadi ketergantungan akan teknologi. 2. Adanya penggantian kerja. Maksudnya yang dulunya nih dilakukan oleh manusia, sekarang dilakukan oleh sistem office administration. Yang 3. Banyaknya alih-alih komputer yang tidak bertanggung jawab yang bisa merugikan perusahaan seperti hackers. Selanjutnya, yang ketiga ada pengertian virtual office atau kantor bayangan. Apa itu virtual office? Apa ya coba? Kantor bayangan, Bu. Iya, itu benar. Itu adalah bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi apa kantor virtual atau virtual office? Sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Next, kantor bayangan atau virtual office menurut Wikipedia adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Ya. Sudah kebayang ya, kantor virtual itu seperti apa? Nah, pengaturan operasional dan fungsional sebuah kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari berbagai lokasi dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan situs internet. Virtual Office adalah sebuah aplikasi komersial dan pertama kali digagas oleh Ralph Giorgiori pada tahun 1994 di Colorado, Amerika Serikat. Virtual Office merupakan nama lain dari perkantoran maya yang ada di dunia maya atau di internet. Dengan Virtual Office, urusan kantor dapat dijalankan secara online. Seperti halnya kita nih, di YouTube ini termasuk kantor virtual juga. Jadi saya memberikan materi melalui video pembelajaran yang saya share di YouTube. Jadi saya tidak perlu untuk mengajar di kelas. Jadi lebih efisien tentunya ya. Virtual Office merupakan implementasi dari upaya otomasi perkantoran atau office automation yang bertujuan membantu pemilik atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Dengan keberadaan kantor virtual,
Seorang pemilik atau karyawan perusahaan dapat datang ke kantor secara cepat, tetapi kedatangan dan kepergian tersebut berlangsung secara virtual atau tidak secara fisik datang dan hadir di lingkungan kantor. Selanjutnya ada keuntungan kantor virtual. 1. Penghematan biaya fasilitas. Nah, organisasi tidak harus memiliki kapasitas kantor yang luas atau besar karena sebagian pegawai dapat bekerja di tempat lain, sehingga mengurangi biaya sewa tempat atau keluasan kantor. Kedua, ada penghematan biaya peralatan daripada menyiapkan peralatan kantor bagi setiap pegawai, seperti halnya para peserta yang berbagi sumber daya. Yang C, ada penghematan biaya SDM. Dengan kantor virtual, terdapat beberapa pekerjaan yang dapat ditangani oleh mesin sehingga mengurangi penggunaan tenaga manusia. Yang keempat, kontribusi sosial. Kantor virtual memungkinkan sebuah organisasi mempekerjakan pegawai yang sebelumnya tidak memiliki peluang kerja, misalnya orang cacat, orang lanjut usia, atau orang tua yang memiliki anak kecil, memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dari rumahnya. Kerugian dari kantor virtual: 1. Pegawai kurang mempunyai rasa kepemilikan. Perusahaan dengan kantor virtual, karyawan dapat bekerja dari luar kantor, sehingga akan berdampak pada kurangnya rasa kepemilikan terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Yang kedua, rasa takut kehilangan pekerjaan. Dengan kantor virtual, memungkinkan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. 3. Memiliki semangat kerja yang rendah. Nah, kantor virtual memungkinkan untuk melakukan pekerjaan hanya dengan one touch you get everything, sehingga dapat berdampak pada rendahnya semangat dalam bekerja. Oke, selanjutnya kita ada latihan soal pertemuan pertama. Soal ini terdiri dari 5 butir, soal pilihan ganda, 2 soal esai. Kerjakan di buku teknologi kantoran, isi jawaban dengan keterangan dalam option tersebut, misalkan 3D teknologi kantoran. Setelah kalian kerjakan, silahkan kirim ke Google Classroom dalam bentuk foto ya. 1. Kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan atau servis dalam perolehan, pencatatan, penyimpanan, penganalisian, dan pengomunikasian informasi adalah A. Kantor, B. Layanan, C. Manajemen, D. Perkantoran, E. Kesuksesan. Silakan dijawab. Nomor 2, selanjutnya ya, next ya, 2. Pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia menjadi fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer adalah A. Otomatisasi perkantoran, B. Virtual office, C. Office management, D. Teknologi perkantoran, dan E. Perkembangan teknologi. Silakan jawab. Sudah ya? Tiga, proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dan menggunakan mesin-mesin disebut A. Virtual office, B. Teknologi perkantoran, C. Otomatisasi perkantoran, D. Perkembangan teknologi, E. Office management. Nomor 4, sebuah aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online disebut A. Office management, B. Otomatisasi perkantoran, C. Virtual office, D. Teknologi perkantoran, E. Perkembangan teknologi. Silakan jawab. 5. Salah satu kerugian dari penggunaan kantor virtual adalah A. Semangat kerja yang rendah, B. Mudah diakses, C. Penghematan tenaga kerja, D. Pemborosan ATK, E. Pemborosan biaya SDM. Silakan dijawab. Ini terakhir ya, pertanyaan pilihan Anda. Sudah? Ini untuk esainya. 1. Sebutkan 5 contoh kegiatan otomatisasi perkantoran model lama dan model baru. Kalian buat tabel ya, seperti ini. Di kolom pertama kalian bisa isi dengan nomor. Di kolom kedua ada kegiatan perkantoran model lama. Di kolom 3 ada kegiatan perkantoran model baru. Terakhir nomor 2, jelaskan 3 keuntungan dan kerugian dari penggunaan virtual office. Silakan dijawab di buku catatan kalian, jangan lupa dan dikirim ke Google Classroom. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.